Saudara sekalian, selamat pagi. Senang bisa menyapa saudara dengan renungan pendek pagi ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Mari kita sambut hari baru dengan semangat dan optimisme karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Renungan pagi ini saya beri tema Silau Dunia yang membuat mata tidak melihat. Teksnya diambil dari Roma 11 ayat 9 sampai 10. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara sekalian, teks ini mengutip apa yang sesungguhnya disampaikan dalam firman Tuhan oleh Daud. Kita sadar bahwa sebagai manusia kita diberi mata yang sehat, yang bisa melihat berbagai hal, yang kasat mata yang kelihatan, hal-hal yang menarik, hal yang menawan hati, hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita terkagum-kagum. Tapi juga kita bisa melihat berbagai situasi yang buruk, yang menyesakkan hati, yang membuat orang merana dan terbungkuk dalam keadaannya. Saudara sekalian, teks kita berbicara mengenai mata yang silau terhadap dunia. Dikatakan di sana tentang pesta. Saudaraku, pesta itu adalah situasi yang selalu menggairahkan hidup. Sehingga orang yang pergi ke pesta, keinginannya cuma ingin bersenang-senang, ingin menikmati makanan lezat, ingin menikmati kegembiraan dan suasana yang menggairahkan hidup. Dan tentu saja pesta tidak selalu salah. Tetapi kalau fokus dan perhatian hidup manusia hanya tertuju kepada hal duniawi, kepada kenikmatan, kebahagiaan daging, kepuasan hati karena punya banyak uang, punya kedudukan tinggi, disanjung, menjadi orang yang dikagumi dan sebagainya, maka sesungguhnya itulah jerat yang kemudian membuat orang kehilangan kemampuan untuk melihat realita yang benar. Artinya mata mereka menjadi silau terhadap dunia, terhadap hal-hal yang menyenangkan daging. Makanya ungkapan yang dipakai adalah pesta. Pesta dalam konteks dari zaman ke zaman selalu terkait dengan kegembiraan, kebahagiaan, termasuk tentu saja yang terkait dengan hal yang bersangkut paut dengan kebahagiaan seksual. Sebabnya kalau kita bicara mengenai dunia gemerlapan selalu terkait dengan itu. Bahkan di dunia biliar saja yang notabene adalah sebenarnya untuk sebuah keterampilan dan olahraga. Di situ pun ada bumbu-bumbunya. Di rumah biliar itu ada wanita yang cantik, yang sering memandang dengan kerdiban yang aneh, yang menggoda lelaki-lelaki yang ada di situ. Dan saudara, sekali lagi semua situasi itu kadangkala membuat mata hati kita silau. Sehingga kita tidak bisa melihat kasih Tuhan. Kita tidak bisa melihat kebenaran. Kita kurang mampu membedakan mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang tidak berkenan. Kita tidak punya kesanggupan untuk menilai apakah itu akan berakibat buruk atau tidak. Dan saudara, itu yang saya maksud, mata kita silau terhadap dunia. Sehingga kita menjadi buta kepada kebenaran. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata bahwa kita harus bisa mengenal Tuhan dengan baik, berinteraksi dengan baik, sehingga kita bisa berpegang teguh pada kebenaran, hidup diwarnai iman, kejujuran, dan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi silau terhadap dunia ini. Sehingga seperti kita baca di media sosial, bahkan ada ahli hukum yang disertasi S3-nya itu adalah tentang korupsi. Tapi dia sendiri kemudian terjerat oleh kasus korupsi. Hakim yang disertasinya tentang korupsi, tapi kemudian dia ditangkap dan dihukum karena korupsi. Sangat menyedihkan. Mengapa, saudara? Karena silau terhadap kemewahan, silau terhadap kebahagiaan, silau terhadap harta, dan merasa harta adalah segala-galanya. Karena itu, saudara sekalian, mari kita tidak silau. Mari kita mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha peduli, yang sanggup menolong kita. Mari kita tetap membuka mata dan hidup dalam terang kebenaran. Sebab terang kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita menuju kepada tujuan yang mulia. Dan tidak harus tersesat dan terjerumus dalam petaka. Jangan kita silau terhadap dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami hari ini dalam segala situasi keadaan dunia kami. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa melihat mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang tidak. Tolong kami supaya kami bisa hidup di jalan yang benar dan tidak silau terhadap dunia yang gemerlapan. Ini doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat pagi.